Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermawan, Kepala SMP Negeri 1 Mundu, akan mempresentasikan rencana aksi perubahan. Judul rencana aksi perubahan ini adalah optimalisasi pengelolaan lingkungan sekolah melalui pembuatan kantin yang bersih dan sehat di SMP Negeri 1 Mundu. Kegiatan ini sebagai pemenuhan tugas akhir dari pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah secara mandiri, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Cirebon, tahun 2023. Pendahuluan. Kantin sekolah merupakan salah satu fasilitas sekolah yang penting dalam menunjang proses belajar mengajar. SMP Negeri 1 Mundu memiliki kantin, namun dengan kualitas yang kurang baik, belum permanen serta mengalami kendala terkait lemahnya manajemen, kurangnya pelatihan bagi pengelola kantin serta lemahnya kemitraan dengan instansi lain seperti puskesmas. Area dan fokus aksi perubahan. Adapun area dan fokus pelaksanaan aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. 1. Penataan ulang pedagang kantin di sekolah. 2. Pembangunan sarana prasarana kantin yang sehat. 3. Layanan inovatif kantin pada siswa. 4. Pengawasan kebersihan dan perilaku hidup bersih warga sekolah. Tujuan aksi perubahan. Tujuan jangka pendek, A. Mewujudkan sarana prasarana kantin yang nyaman, bersih dan sehat. Tujuan jangka panjang, A. Mewujudkan perilaku hidup bersih warga sekolah, B. Menjadikan kantin sebagai media pembelajaran yang baik. Waktu dan jadwal aksi perubahan. Kegiatan aksi perubahan ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember tahun 2023. Profil SMP Negeri 1 Mundu. Jumlah siswa, laki-laki, kelas 7 sebanyak 149, kelas 8 sebanyak 144, dan kelas 9 sebanyak 109. Perempuan, kelas 7 sebanyak 138, kelas 8 sebanyak 158, kelas 9 sebanyak 150. Jumlah, kelas 7 sebanyak 287, kelas 8 sebanyak 302, kelas 9 sebanyak 259. Jumlah siswa seluruhnya pada tahun pelajaran 2023 per 2024 adalah 848. Visi SMP Negeri 1 Mundu. Menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan generasi yang santun, iman dan takwa, amanah, peduli, berprestasi dan inovatif, dengan mewujudkan pengelolaan ekosistem belajar yang smart dan asri. Analisa masalah. Masalah yang ada, kantin dan jajanan sehat di sekolah dapat mempengaruhi kesehatan peserta didik. Lingkungan kantin yang bersih serta jajanan yang sehat, aman dan bergizi untuk anak sekolah berdampak besar bagi kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan. Selain itu, keberadaan dan penataan kantin yang tidak baik berdampak pada kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan warganya. Oleh karena itu, perlu dibangun kantin yang baik serta diterapkan pentingnya perilaku bersih dan sehat dalam hal jajanan. Keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Keadaan sekarang. Bangunan kantin di SMPN 1 Mundu yang masih seadanya, semi permanen, sanitasi yang tidak baik dan terletak di pojok-pojok sekolah. Keadaan yang diinginkan. Bangunan kantin yang baik, nyaman dan permanen, sanitasi yang baik serta terletak di tempat yang strategis menunjang proses pembelajaran dan memiliki nilai estetika. Keadaan sekarang. Pedagang luar sekolah tidak bisa dikoordinasi atau diajak bekerja sama. Keadaan yang diinginkan. Pedagang yang menempati kantin sekolah yang terkoordinasi sehingga mudah untuk dilakukan pembinaan, pengawasan atau pelatihan. Selanjutnya siswa tidak terbiasa hidup bersih, mudah membuang sampah sembarangan menjadi siswa terbiasa hidup bersih. Berikutnya belum ada tim pengelola kantin, menjadi terbentuknya tim pengelola kantin dari sekolah yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi sekolah. Penyebab masalah. Adapun penyebab masalah belum optimalnya lingkungan SMPN 1 Mundu yang asri adalah belum terwujudnya kantin permanen, nyaman, bersih dan sehat, dan SDM pengelola kantin serta komitmen warga sekolah untuk hidup bersih. Analisis penyebab masalah.
Ditinjau dari isu aktual prioritas, faktor penyebab masalah, akar masalah, serta alternatif solusi pemecahan masalah, bisa dilihat dari slide berikut. Analisis SWOT. Untuk mendapatkan strategi agar dapat penyelesaian masalah dengan tepat, maka saya melakukan analisa dengan menggunakan analisis SWOT, meliputi strength, S, atau kekuatan, weaknesses, W, atau kelemahan, opportunities, O, atau peluang, serta threats, T, atau tantangan. Strength atau kekuatan SMPN 1 Mundu adalah 1. Motivasi warga sekolah yang tinggi untuk bekerja sama. 2. SDM guru memadai untuk kerjasama membuat perubahan. 3. Memiliki lahan luas atau mencukupi. Weaknesses atau kelemahan yang dimiliki adalah 1. Keterbatasan biaya. 2. Siswa banyak keluar lingkungan sekolah untuk jajan. 3. Masih banyak siswa membuang sampah sembarangan. Opportunities atau peluang yang dimiliki adalah 1. Adanya tuntutan membuat kantin sehat. 2. Pedagang banyak yang berminat dan siap bekerja sama. 3. Ada pihak-pihak yang bersedia membantu. Untuk mendapatkan solusi, maka bisa dilihat dari irisan dari analisis SWOT yang tampak pada slide. 1. Strategi S dan O, membuat kantin permanen yang nyaman, sehat dan bersih. Memanfaatkan bantuan pihak-pihak yang bersedia membantu. 2. Strategi W dan O, mencari investor dalam sekolah yang mau melakukan kerjasama saling menguntungkan dalam pembangunan kantin. Melarang siswa jajan keluar lingkungan sekolah demi keamanan dan ketertiban. Pembiasaan siswa hidup sehat. 3. Strategi S dan T, yaitu membuat perjanjian kerjasama dengan pedagang untuk bisa berjualan di dalam lingkungan sekolah. 4. Strategi W dan T, yaitu melarang siswa jajan keluar lingkungan sekolah untuk keamanan dan ketertiban. Solusi mengatasi masalah. Dari paparan secara keseluruhan maka solusinya, membangun kantin yang permanen, nyaman, bersih dan sehat di SMPN 1 Mundu. Melakukan pembiasaan pada siswa tentang gaya hidup sehat dan membuang sampah di tempatnya. Strategi penyelesaian masalah. Strategi penyelesaian masalah dengan melakukan terobosan inovasi, antara lain bisa dilihat pada slide berikut. Tahapan kegiatan atau milestone. Tahapan kegiatan meliputi tahapan, output dan waktu kegiatan, dapat dilihat pada slide berikut. 1. Terbentuknya tim kerja meliputi, mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 Oktober tahun 2023 dengan output dokumen dan SK Panitia. Terlaksananya pra-pembangunan kantin di SMP Negeri 1 Mundu. Mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Oktober tahun 2023, mulai dari sosialisasi sampai dengan kesepakatan dan pengumpulan dana dari investor dan pedagang. Dengan output dokumen dan MOU. 3. Terlaksana pembangunan kantin di SMP Negeri 1 Mundu. Mulai dari awal November tahun 2023 dengan output dokumen foto-foto pembangunan. 4. Monitoring dan evaluasi, dengan output laporan dan waktunya adalah akhir November tahun 2023. Pengendalian kegiatan. Pengendalian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi potensi kendala, resiko yang mungkin timbul, dan strategi pengendalian resiko, sebagaimana ditampilkan pada slide berikut. Demikian paparan presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.